Hulu ledak rudal Palestina II baru Yaman diklaim telah membuat Israel khawatir. Pemimpin Ansarullah Yaman Syed Abdul Malik Al-Houthi memperingatkan akan adanya keterlibatan Arab. Mengutip Al-Mayadin pada 29 Agustus, hal ini diutarakan oleh Al-Houthi pada Kamis 28 Agustus 2025. Dia menjelaskan bahwa hulu ledak yang baru dikembangkan ini telah mengkhawatirkan pendudukan Israel. Al-Houthi juga mengungkap bahwa operasi dari garis depan Yaman melawan Israel masih terus berlanjut. Bahkan serangannya pada minggu ini saja diklaim sudah membuat sirine di lebih dari 200 lokasi di Israel berbunyi hingga memaksa jutaan pemukim berlindung. Lebih jauh lagi, Al-Houthi memperingatkan bahwa pendudukan terus melakukan kejahatan abad ini karena merasa diyakinkan oleh beberapa rezim Arab yang menerima dorongan, dukungan, dan sokongan. Ia juga memperingatkan kembali bahwa faktor terbesar yang mendorong mereka untuk menyerang Masjid Al-Aqsa adalah rasa puas diri dan kolusi Arab. Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam mengejutkan dan menyerang Brigade Lapis Baja Israel. Tak lupa, Hamas juga menanam alat peledak hingga terowongan tersembunyi masih ada di bawah kaki IDF. Mengutip KBRI pada 29 Agustus, kabar ini dilaporkan oleh sumber utama Yediot Ahronot dalam laporan terbarunya. Lebih tepatnya dilaporkan beberapa rincian bentrokan dan konfrontasi yang terjadi beberapa hari terakhir antara perlawanan Palestina dan pasukan pendudukan di lingkungan Zaitun Tenggara Kota Gaza. Pertama, Al-Qassam disebut telah menargetkan wakil komandan Brigade Lapis Baja dan melukainya, juga menyerang pasukan Brigade Lapis Baja Israel di hari sebelumnya. Pantas, laporan itu mengutip sumber militer yang mengonfirmasi bahwa Hamas masih terus menyerang posisi sementara IDF. Bahkan dilaporkan bahwa pasukan Israel di daerah Zaitun terkejut dengan keterampilan Hamas dalam menanam alat peledak, di mana disebut yang berkontribusi terhadap keberhasilan operasi berkelanjutan mereka terhadap pasukan IDF yang maju ke daerah tersebut. Lebih jauh lagi, tentara Israel mengonfirmasi telah menemukan sebuah terowongan di bawah posisi mereka. Itu disebut telah menunjukkan kemampuan Hamas membangun kembali dan memulihkan sebagian kemampuan militernya meskipun menghadapi serangan udara yang intens. Yaman bersumpah akan melakukan pembalasan kepada militer dan ke wilayah Israel, menyebut bahwa agresi Israel terhadap negaranya beberapa waktu lalu diklaimnya gagal total. Mengutip Palestine Chronicle pada 29 Agustus, hal ini diutarakan oleh Mahdi Al-Mashyad, Kepala Dewan Politik tertinggi pada 28 Agustus 2025. Lebih tepatnya, dia membantah laporan media Israel yang menyebut serangan udara IDF menargetkan para pemimpin senior Houthi Yaman. Dia menegaskan bahwa klaim tersebut adalah berita palsu dan serangan tersebut gagal total. Bahkan Mahdi Al-Mashyad menggambarkan serangan itu sebagai agresi yang gagal, menegaskan bahwa narasi Israel dibuat-buat untuk menyembunyikan ketidakmampuannya dalam mencapai tujuan mereka. Sehingga Mahdi Al-Mashyad bersumpah akan melakukan pembalasan yang diharapkan akan beri pukulan telak di pihak Israel. Operasi intelijen Iran dilaporkan berhasil menembus keamanan vital Israel, sehingga itu diklaim menjadi satu di antara faktor kemenangan pasukan IRGC Iran dalam perang 12 hari kemarin. Mengutip Tasnim pada 29 Agustus, hal ini dikabarkan oleh juru bicara IRGC, Brigadir Jenderal Ali Mohammad Naini pada 28 Agustus 2025. Lebih tepatnya, dia menekankan bahwa operasi intelijen Iran di dalam rezim Zionis berhasil menyelesaikan banyak ambiguitas yang ada. Mengklaimnya semakin melengkapi bank informasi di pihak IRGC Iran. Dijelaskan olehnya bahwa bank informasi itu sangat efektif dalam setiap serangan rudal dan pesawat nirawak Iran, di mana IRGC menggunakan data yang diperoleh melalui peretasan, infiltrasi, dan pengumpulan intelijen baru di pihak Israel. Sehingga itu diklaimnya menjadi satu penyebab utama kekalahan militer Israel dalam perang adalah kegagalan intelijen mereka beberapa waktu lalu. Mesir dan Qatar kompak serang rencana Israel tentang penggusuran warga Palestina. Kedua negara itu juga mendesak gencatan senjata di Gaza sesegera mungkin. Mengutip Al-Mayadin pada 29 Agustus, hal ini diutarakan oleh Perdana Menteri Mesir Mustafa Madbouli dan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani pada Kamis 28 Agustus 2025. Lebih tepatnya, mereka menegaskan penolakan mutlak
terhadap segala upaya penggusuran warga Palestina dari tanah mereka. Kedua negara itu juga menegaskan kembali pentingnya bagi Kairo dan Doha untuk mencapai kesepakatan yang menjamin gencatan senjata segera di jalur Gaza dan memastikan masuknya bantuan kemanusiaan. Adapun pertemuan itu berlangsung di kantor pusat pemerintah di kota New Alamein. Sebagai informasi tambahan, Menteri Mesir mengungkap bahwa upaya diplomatik saat ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan 60 hari yang akan menetapkan gencatan senjata. Selama periode itu, negosiasi akan membahas penghentian perang, pembebasan semua tahanan, dan jaminan akses kemanusiaan penuh ke Gaza. Ia menambahkan bahwa tujuan utamanya adalah membuka jalan bagi proses politik yang mengarah pada pembentukan negara Palestina.